Selamat sore, salam dari Suparno Panaraya. Hari ini saya bersama Mas Tri. Mas Tri ini adalah putra dari Dusun Purworejo ya, tepatnya di Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Nah teman-teman, saya hari ini sengaja ke desa ini karena konon ceritanya desa ini tuh sorry ini kayaknya berisik banget ya, tak matikan dulu ya. Sorry teman-teman, jadi saya matikan supaya nggak berisik. Baik, jadi saya dapat cerita dari teman-teman dari wilayah sini, katanya tempat ini adalah pusat sarang kera ya, atau rumah kera di atas sana ini. Cuma jam segini saya sudah tidak menemukan lagi. Informasinya kera-kera dari sini itu sudah mulai turun ya, menyerang tanaman warga. Dan sekarang ini informasinya banyak lahan yang nggak ditanami karena percuma, begitu ditanami apapun itu udah pasti habis sama mereka, sama kera-kera ini. Tapi menurut saya ini juga perlu pemikiran dari kita semua, dari masyarakat Wonogiri ya, karena kalau kita diam ya, apalagi masyarakatnya juga diam, apalagi yang saya dengar ceritanya katanya asal turun dijaring atau ditembak. Nah ini yang menurut saya sedikit menyalahi aturan Gusti Allah lah ya. Jadi saya berharap jangan seperti itu. Mari kita pikirkan sama-sama. Kita kira sekitar 4 tahun yang lalu saya pernah menanam pohon pisang di sana 800 batang. Cuma saya nggak tahu apakah ini ya? Iya. Oh, teman-teman, ini ada suara ya, kayak ada monyet kayak berantem gitu ya. Ini posisinya di sini nih. Di sini ya. Iya, di situ. Mungkin cara memanggil monyet seperti itu gitu ya. Monyet atau kera saya belum tahu nih di sini nih. Monyet atau kera, tapi yang jelas jenis itulah. Jadi teman-teman, saya sama Mas Tri ini, ya kebetulan adalah warga sini, saya lagi punya rencana ya, bagaimana sama-sama teman-teman perantau atau teman-teman Wonogiri ini memberikan sedekah untuk kera-kera ini. Nah, sedekahnya dalam bentuk apa? Saya lagi mikirin nih. Kalau jangka pendek pasti kita bawakan makanan ke sini, tapi kalau jangka panjang pasti kita nanam pohon buah di sana. Tapi pertanyaannya, buah apa yang kira-kira dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan itu panen yang bisa dibuat makan untuk mereka. Tapi kalau nanti 10 tahun lagi, wah kasihan, dia kan anaknya banyak, monyetnya anaknya banyak banget. Jadi gak mungkin ya mereka suruh nunggu 10 tahun. Nah, contoh di sini ya, di sini tuh singkong aja hampir nggak ada di sini. Karena apa? Pasti dirusak sama mereka. Nah, ada padi ya, ada padi, tapi itu pun juga sudah mulai dijaring-jaring sama masyarakat karena memang betul. Nah, teman-teman, jadi mereka jam segini kayaknya udah mulai pulang ke atas ya, atau mungkin nggak tahu ya rebutan apa di situ. Yang jelas di sini pusatnya, ya pusatnya di Dusun Purworejo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Ini pusatnya di sini. Ini banyak pohon, tapi kayaknya pohon ini juga nggak tahu ada buahnya apa enggak. Yang jelas sekarang ini heboh dari masyarakat, monyet atau kera dari atas ini turun sampai ke desa sana. Bahkan sepanjang lahan pertanian ini, dari ujung sana sampai ujung sana, itu sudah nggak bisa lagi ditanami jenis singkong, ya jagung dan sebagainya. Karena udah pasti begitu dia mau berbuah itu sudah dirusak duluan. Dan dirusak itu sebetulnya apa? Jujur ya, mereka cari makan gitu loh. Ya kayak kita sendiri ya, merantau ke Jakarta karena di kampung kan kita juga kurang kerjaan gitu ya, maksudnya nyari peluang kerja nggak ada, kita merantau. Sama mereka ketika lapar pasti mereka akan turun. Nah, mereka pasti juga tahu bahwa itu pasti diburu sama masyarakat pemilik lahan, tapi gimana dia lapar, dia punya anak ya kan, dia juga punya keluarga yang harus dikasih makan, ya mau nggak mau mereka harus nyerbu ke bawah. Nah, harapan kita semua, mari sama-sama kita pikirkan teman-teman, bagaimana monyet ini supaya tidak turun. Ya, saya lagi mikir, otak saya lagi tak mainkan ini supaya kera itu nggak turun. Mereka kumpul di sini ya, mereka nanti mendapatkan makanan di sini. Gimana caranya? Saya lagi mikir ini.
Jadi semoga nanti ada solusi ya teman-teman ya. Walaupun mungkin nggak gampang, nggak murah ya. Tapi ketika Tuhan Yang Maha Esa, ketika Allah SWT campur tangan, saya rasa tidak ada yang sulit. Nah, saya lagi mikir sama istri nih, ya, gimana caranya bisa membuat sesuatu di area sini yang bisa mengumpulkan mereka, bisa makan di sini, tidak harus lari ke bawah. Petani di bawah tetap bisa bertanam, bisa menanam seperti biasa, tidak dirusak oleh monyet atau kera itu, tapi mereka cukup di sini. Nah, ini salah satu PR ya. PR-nya saya dan Mas Tri, juga nanti masyarakat dari desa sini. Nah, saya ngelihat sendiri waktu saya jalan dari arah barat. Waktu itu mereka bergerombol. Ternyata mereka tuh punya komunitas ya. Punya paguyuban ya. Jadi mereka punya kasta. Jadi ada kelompok tertentu yang mereka ketika didatangi oleh kelompok yang lain itu mereka juga ngelawan gitu seperti ini. Jadi memang itu berkasta kayaknya. Di sini sama. Saya pernah juga ngasih makan monyet di dekat Kabupaten Wonogiri. Ya. Di Kabupaten Wonogiri ini saya lihat juga ada monyet yang badannya gemuk-gemuk. Itu namanya macam-macam. Kata orang sana ada nama Bagong, ada nama siapa gitu ya. Jadi ketika kita panggil nggak sesuai nama itu mereka nggak datang. Tapi ketika kita panggil namanya mereka, contoh Bagong, mereka itu datang satu keluarga atau satu rombongan. Nah ini di sini mungkin juga harus dibuat seperti itu. Jadi nanti kalau di sini ada sesuatu, kita bikin kelompok A, B, C, D. Mungkin kalau sekarang komunitas kali atau mungkin keluarga dari kelompok monyet mana gitu. Karena yang saya lihat di sini masih warnanya sama nih. Monyetnya abu-abu ya di sini ya, bukan hitam. Yang hitam itu dulu di Girimanik dia kecil, hitam. Kalau di sini dia gendut-gendut, ya gendut-gendut. Dan ada juga yang yang rada gede. Nah, konon ceritanya 4 tahun yang lalu itu ada satu mungkin kesini Mas Tri supaya nggak kejauhan Mas Tri. Takutnya suara saya nggak kedengeran. Nah, di Desa Ngurjo ini ada beberapa rumah yang itu kemasukan monyet dari atas. Nah, ada yang cerita katanya pas lagi ditinggal ke pasar, tiba-tiba pintunya kebuka dan monyet itu sudah masuk ke dapur. Yang dibawa apa? Jagung, nasi, ya pokoknya hasil bumi yang dihasilkan dari pertanian sini diambil sama mereka, dibawa ke atas dimakan di situ. Nah, saya waktu itu nanya sama beliau, ikhlas gak ketika diambil? Beliau bilang nggak ikhlas, ya bilang nggak ikhlas karena ditanam, dipanen itu untuk keluarga mereka, tapi diambil sama monyet. Nah, akhirnya waktu itu saya kasih uang, ibu-ibu ini sama bapak itu kasih uang, ternyata begitu dikasih uang ternyata ikhlas katanya, ya udah dapat pengganti ya. Itu ceritanya. Nah, ternyata perkembangan monyet di sini ini jauh lebih cepat daripada penduduk sini. Mungkin di sini lahir monyet satu monyet itu sama bisa lahir 2 atau 3, kalau manusia cuma 1. Nah, di sini sekarang luar biasa. Informasinya sekarang sudah sampai hampir semua tebing di sini nih itu banyak sekali monyet yang turun ke sana. Nah, jadi bagaimana ini ke depan, ya kita sebagai masyarakat sini, sebagai orang Wonogiri ya akan coba berpikir sedikit rada repot sedikit ya, membantu memikirkan ini. Karena siapa yang kita salahkan? Kita nggak perlu menyalahkan siapapun, ya. Yang penting kita berikan solusi untuk monyet-monyet ini, karena jujur ya mereka adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Gusti Allah yang mereka juga ada itu tentunya Gusti Allah punya maksud. Kenapa ada ular, kenapa ada burung, kenapa ada monyet, kenapa ada segala macam. Itu adalah Tuhan menyiapkan semua untuk kita. Kadang-kadang kita nggak sadar. Burung ditembaki, ya kan, ular ditembaki, tikus ditembaki, ya atau apa lagi ya, monyet ya diserang dan sebagainya. Terus yang lebih repot lagi ketika ini harusnya itu adalah dibiarkan mereka biar simbiosis mutualisme. Ternyata masyarakat kita ya terutama Indonesia ya itu belum terlalu paham tentang keberadaan makhluk hidup di alam ini, bahwa itu semua ciptaan Tuhan harus dijaga, dirawat. Nah, saya akan sedikit cerita kepada teman-teman semua. Di Jepang itu boleh dibilang hampir nggak ada yang membunuh burung atau nembak burung. Di sana saya pernah datang ke Hokkaido, saya pernah tanya-tanya sama lokal guide. Di sini kalau ada binatang yang jatuh di jalan,
masyarakat Jepang buru-buru turun mengambilnya. Kalau memang dia lapar dikasih makan, kalau dia cacat dibawa ke dokter, setelah itu selesai dilepas lagi. Nah di sini yang saya dengar nih, bahkan yang saya lihat sendiri, seringkali banyak saudara-saudara kita yang bawa senapan, ya kan? Mereka lagi nyanyi, lagi menghibur diri, tiba-tiba ditembak dari bawah, mati dia. Nah, ada lagi yang lagi asik dijaring dan sebagainya. Nah ini menurut saya ada sedikit kesalahan yang fatal ya menurut saya dari masyarakat kita di Indonesia. Jadi saya berharap teman-teman peduli lingkungan, mari sama-sama kita pikirkan. Tapi yang jelas saya sedang berpikir hari ini mencari tempat dulu yang kira-kira cocok untuk mereka, yang terjangkau gitu, kira-kira syukur-syukur ada orang yang mau menghibahkan tanahnya kita pakai untuk kegiatan sedekah alam ini, kira-kira seperti itu. Ya jadi nih, ini masih ada suara burung, masih mending sini ada suara burung. Ini indah sekali. Saya nggak tahu nih, apakah masih ada yang lain. Nah, jangan-jangan dia nyari temennya nih, nggak ada nih, karena sendirian dia. Nah, saya nggak tahu cara manggilnya gimana ya teman-teman nih, monyet ini ya. Tadi sempat kita ngobrol begini, dia teriak-teriak. Apakah dikira kita mau ngeter makanan, atau kita seolah-olah mau memburu mereka, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, kami positif thinking, mungkin mereka pengen kenalan sama saya gitu ya, apalagi sama Mas Tri yang wajahnya mirip-mirip. Ya, jadi teman-teman, sore ini saya bersama Mas Tri. Saya pengen ya insya Allah ya berbuat sesuatu untuk di kampung ini. Mudah-mudahan ada yang sudi, ada yang berkenan memberikan apa itu lahan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, saya beli. Kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti kita buat sesuatu yang jelas. Di sini harus ada tempat untuk mereka ya. Saya pengen di sini ada tempat untuk karena itu cari makan. Iya, Bos. Gitu. Yeay. Saya bersama teman-teman, terutama Mas Tri lagi coba berpikir ya yang terbaik buat mereka apa. Nggak akan selesai. Monyet turun nyari makan, memang dia lapar dan dia juga harus menghidupi keluarganya. Tapi ketika di bawah diburu, diserang ya serba salah. Tapi keberadaan monyet terlalu banyak juga masalah buat petani juga. Akhirnya buat petani di sini yang dekat gunung nggak bisa berbuat banyak. Ya dulu saya pernah ngasih 800 batang pohon pisang, saya nggak tahu apakah sekarang sudah tumbuh di mana-mana atau mungkin justru yang dimakan adalah manusianya. Yang makan manusianya bukan monyetnya ya. Dulu kita berikan untuk monyet, jadi jangan dimakan manusia. Tapi saya nggak tahu apakah sekarang justru sudah dirusak duluan sama monyet atau mungkin ada buahnya tapi diambil sama manusia, saya nggak tahu. Tapi ya kita lillahi ta'ala. Semoga ini ke depan ada solusi ya. Paling nggak ada beberapa kasta monyet di sini nanti bisa mampir di sini ya. Kebetulan informasinya tanah ini punya saudara. Ya mudah-mudahan nanti bisa diajak ngobrol yang punya itu ya. Oke, selamat sore. Saya rasa itu dulu informasi dari saya dari Dusun Buarejo ini. Sembuan kelurahannya. Semoga Allah campur tangan. Amin. Semoga apa yang kita cita-citakan ini terwujud. Amin. Saya nggak tahu kapan, tapi mudah-mudahan lah ya ada solusi nanti. Paling enggak yang tadinya itu monyet kemana-mana ke sana, tapi mereka ngumpul di sini. Ya mungkin kita bisa ajak ngobrol bareng dan sebagainya. Mungkin ya.